Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk kembali melanjutkan kuliah Tib Nabawi kita secara online. Mudah-mudahan memasuki 1 Zulhijjah 1441 Hijriah tahun ini kita mampu memaksimalkan hari-hari ini ya untuk beramal solih dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, karena adanya keutamaan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga ikhwan wal akhwat, teman-teman semuanya mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan hari-hari ini ke depan dengan amal-amal soleh yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali kuliah kita memasuki penyakit ke-22, yaitu herpes. Ya. Apa itu penyakit herpes, teman-teman? Adakah yang pernah mengalami? Mungkin ada yang pernah terkena penyakit ini, ya. Kalau belum, mari kita lihat apa itu herpes, ya. Herpes merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa. Jadi herpes ini penyakit akibat virus, ya, yang biasanya menyerang kulit. Infeksi ini merupakan aktivasi virus yang terjadi setelah infeksi primer. Penderita biasanya akan diberikan obat antivirusnya dan peningkat imunitas dan beberapa vitamin untuk mencegah terjadinya infeksi. Jadi secara medis, apabila ada orang menderita herpes, itu akan diberikan antivirus dulu, ya, karena memang herpes ini adalah sebab virus, ya, yang menginfeksi bagian kulit setelah terjadi infeksi primer terlebih dahulu. Nah, diberi antivirus, kemudian diberi peningkat imunitas dan juga beberapa vitamin untuk mencegah terjadinya infeksi. Apa gejala yang bisa kita lihat dari penyakit herpes? Gejala yang pertama, gejala awalnya demam, pusing, nyeri otot dan tulang, gatal-gatal dan pegal-pegal. Nah, ini umum ya pada kasus-kasus infeksi meradang seperti ini akan terjadi demam, ya. Kemudian akan terjadi pegal-pegal, nyeri otot maupun tulang, ya. Ada gatal-gatal dan disertai dengan pusing. Ini gejala-gejala umum pada beberapa kasus penyakit ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah itu akan muncul warna merah pada kulit akibat pelebaran pembuluh darah yang dalam waktu singkat menjadi lepuhan yang berisi cairan jernih, kemudian menjadi keruh. Ya. Jadi akan terjadi kemerahan seperti pada gambar ini, teman-teman semuanya bisa dilihat. Nah, ini ada gambar. Nah, di situ ya, mudah-mudahan terlihat aja ya teman-teman ya. Ini merah-merah pada kulit. Ya. Nah, kira-kira jika kita mengalami herpes semacam ini, apa ada obat herbalnya? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan akhwat semuanya, ada beberapa tanaman herbal yang cocok untuk dikonsumsi atau direferensikan bagi penderita herpes. Yang pertama, antikoagulan, yaitu daun dewa. Nah, ini ya, supaya tetap lancar sirkulasi darahnya, supaya tidak menjadi mengental yang menyebabkan sirkulasi tidak lancar sehingga darah
bisa tersumbat. Nah, ini kita berikan daun dewa dulu ya, daun dewa. Kemudian revitalisasi sel, nah, membantu mempercepat pertumbuhan sel, perbaikan sel ya, penggantian sel yang mati atau yang rusak ya, itu dengan pegagan. Ini sangat baik ya. Kemudian berikan antivirus dan juga analgesik. Nah, apa itu mimba? Nah, ini bersifat antivirus. Kemudian anti radang yaitu brotowali, karena dia ini bersifat ya, mencegah, bisa membantu mencegah radang yang terjadi ya. Nah, ini 4 herbal teman-teman yang kira-kira cocok untuk herpes ini. Saya ulangi kembali, yaitu daun dewa, pegagan, mimba, dan brotowali. 4 herbal yang sangat baik untuk penanganan kasus herpes ini. Lalu apa yang harus dijaga dari penderita herpes? Untuk penderita herpes, sebaiknya hindari makanan seperti daging, terutama daging kambing, babi. Nah, kambing dan babi ini hindari. Ya, alhamdulillah umat Islam tidak makan babi ya. Umat Islam terhindar dari konsumsi babi karena memang ini adalah haram dalam agama kita. Berikutnya, ikan, terutama ikan bandeng, tongkol, ikan asin, cumi, udang, kepiting, seafood. Ini beberapa jenis-jenis ikan yang memang sering memunculkan alergi, maka dihindari dulu karena dia akan memicu alergi. Yang berikutnya ayam broiler ya, ayam daging, ya, telur ya, ini juga bisa memicu terjadinya alergi. Yang berikutnya mentimun dan kol ya. Selanjutnya beberapa jenis minuman seperti kopi, susu, dan minuman bersoda atau yang beralkohol. Ini juga harus dihindari teman-teman semuanya. Nah, ini beberapa pantangan bagi penderita herpes. Selanjutnya, bisakah herpes ini dibekam? Mari kita lihat teman-teman. Untuk sinergi bekam pada herpes, apa bisa kita lakukan pembekaman? Jawabannya bisa, dengan catatan bahwa yang dibekam bukan pada area kulit yang sedang mengalami herpes itu, tetapi dibekam di titik area yang tidak ada herpesnya, minimal 3 jari sampai dengan 5 jari jarak kop titik bekam dari infeksi herpes yang ada pada kulit. Jika kemudian misalnya herpes itu mengenai area punggung kiri kanan yang tidak sampai ke tengah, nah, maka boleh kita ambil titik bekamnya misalnya di kahil. Ya, bisa kita ambil juga akdain, bisa kita ambil juga 3 jari di bawah kahil kiri kanan. Ya, kemudian bisa kita ambil juga 1 jari di atas siku kiri kanan. Ya. Dan 1 titik kop kering di 2 jari dari titik di atas siku tadi, tepat di ruas tulang belakang. Nah, ini titik bekam yang boleh dilakukan untuk penanganan atau terapi pada herpes. Namun pastikan teman-teman, ikhwan wal akhwat semuanya, bahwa infeksi herpes pada permukaan kulit itu tidak ya terjadi di seluruh tubuh ya. Artinya memang ada ruang yang bisa kita ambil bekam di situ, ambil titik bekam. Minimal jaraknya adalah 3 jari sampai dengan 5 jari dari area infeksi. Nah, itu boleh dilakukan pembekaman. Ya, insya Allah ini membantu untuk membersihkan darah kotor dan juga membantu melancarkan sirkulasi darah yang pada akhirnya akan membantu pada pemulihan penyakit herpes ini. Inilah teman-teman semuanya tentang penyakit herpes, tidak terlalu panjang pembahasannya ya, singkat saja namun insya Allah sangat jelas ya. Saya ulangi kembali, di antara yang harus dibantukan untuk kasus herpes, bantu dengan salep herbal ya, daun atau umbi dewa, pegagan, dan mimba ya, juga brotowali. Ini sangat baik untuk penanganan pada kasus herpes ya. Dan
Jangan lupa bantu dengan sinergi bekam selama masih ada area yang bisa dipasang titik kop bekamnya. Maka di antara titik yang utama yaitu titik kahil, akdain, 3 jari di bawah kahil, kemudian 1 jari di atas siku, ya, dan 1 titik kop kering di ruas tulang belakang, tepat 1 jari di atas titik di atas siku. Demikian teman-teman semuanya untuk pagi hari ini. Kita tidak terlalu lama-lama karena memang pembahasan sangat singkat tentang herpes ini, namun mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Jangan lupa kembali amalkan apa yang kita dapat untuk setiap kondisi yang ada, dan jangan lupa dibagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.